Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Awallife. Video kali ini kita akan lebih santai saja ya. Kita akan bahas mengenai fitur tas, yaitu kantong depan. Kantong depan ini perlu kita bahas sepertinya. Ya nanti bisa buat referensi teman-teman kalau mau membeli tas yang cocok sesuai keinginan seperti apa. Oke, sebelum kita mulai membahasnya, subscribe dulu. Jadi mengenai kantong depan ini ada beberapa teman yang kadang bingung gitu, yang pas buat dirinya tuh yang seperti apa gitu. Sebenarnya banyak faktor ya yang menentukan. Yang paling penting, yang paling utama adalah tas ini akan sering dipakai ke tempat yang seperti apa. Umumnya ada 3 bentuk dari kantong depan ini. Yang pertama, saya nggak ada ini contohnya, jadi buat ilustrasi saja nanti. Kantong depan yang menggunakan zipper, dengan bahannya itu semua menggunakan bahan seperti bahan pada bodi tasnya. Jadi penuh gini pakai zipper. Yang kedua, kantong dengan bahan stretch melar seperti ini, biasanya bahannya likra ya, seperti ini likra. Dan yang ketiga, bahan yang menggunakan mesh. Oke, yang pertama yang bahan yang full zipper. Full zipper ini memang ini ya, kecenderungannya orang melihat masih seperti tas-tas umum, tidak terlalu ultralight gitu pada looknya seperti itu. Tetapi secara fungsional mungkin akan sangat bagus, atau mungkin akan sangat diperlukan untuk tempat-tempat yang kecenderungannya kotornya tinggi, debu tinggi, atau memang banyak berlumpur gitu. Karena itu kan pakai zipper kan ya, zipper, barang masuk, barang elektronik lain-lain tutup, udah di dalam itu sudah pasti terproteksi dia. Privasi juga dapat kan, nggak terlihat dari luar. Dan apalagi kalau bahan itu sudah full waterproof, hujan air nggak masuk, debu nggak masuk, jadinya ya sangat-sangat terproteksi gitu barang-barang yang di dalamnya sini. Cuma minusnya itu kadang karena itu cenderung menggembung ya, kalau barang diisi sedikit, itu dia kalau tidak ada tali yang di depan itu goncang-goncang dia barang di dalamnya. Jadi seringkali kalau kantong yang memakai waterproof gini, yang memakai zipper maksud saya, dengan bahan waterproof itu biasanya memakai tali elastis menyilang. Itu fungsinya untuk mengencangkan barang dalam supaya tidak goncang-goncang saat bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas yang ini dulu aja ya. Yang kedua yang menggunakan mesh. Yang menggunakan mesh ini memang cenderung orang melihatnya lebih ringan, dan look pertama yang biasanya yang terpikirkan misalnya, oh ini kalau kena ranting gimana ya? Itu pasti sering seperti itu. Tapi coba lihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kantong mesh ini sebenarnya barang yang dimasukkan itu lebih terorganisasi. Misalnya seperti ini, saya contohkan saja ya. Apabila saya masukkan barang, misal barang apa saja gitu. Bentar. Misal seperti ini. Nah, fungsinya adalah sebenarnya dia itu untuk melihat barang-barang yang ada di dalamnya. Kalau misal kantong yang full waterproof kan tidak terlihat barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Kalau seperti ini langsung terlihat. Jadi tidak perlu harus membuka, mengeluarkan dulu, tidak. Cukup dilihat sini sudah kelihatan. Oh, barang yang aku simpan di sini. Fungsi positifnya di situ. Jadi untuk lebih organisir lah contohnya. Lanjut yang ketiga, bagaimana kalau dengan yang mesh ini? Kalau mesh ini lebih simple ya. Kalau maksudnya lebih simple,
dia itu bisa untuk ya tidak untuk semuanya, tapi kecenderungannya lebih disukai yang seperti ini. Kebanyakan yang seperti ini. Di antara yang dua tadi, yang mesh ataupun yang full waterproof. Karena kebanyakan orang melihatnya lebih simpel. Lebih simpelnya gimana? Misal memasukkan barang, kalau ini kan masukkan harus dikencangkan lagi tali-tali ini. Kalau ini kan tidak. Kalau yang full stretch ini, masukkan udah selesai, dia udah kencang, tidak perlu tali pengencang lagi gitu, lebih mudah dia. Sepertinya itu saja sih. Kalau yang ini tidak terlalu banyak yang yang terlalu dibicarakan, tapi kecenderungan seperti itu. Ini karena lebih mudah, lebih simple. Orang-orang kita tuh kecenderungannya lebih cari yang lebih mudah gitu. Dan selain lebih simple juga ini privasinya juga dapat. Barang masuk berapa banyak juga tertata, tidak perlu tali pengencang tadi. Karena ini cenderungnya biasanya digunakan ada gelap dan ini sudah menutup semua lah gitu. Privasi juga dapat, tidak terlalu terlihat dari luar. Dan biasanya untuk bahan yang mesh ini dan yang pertama tadi bahan yang full kain itu biasanya dia cenderung di tempat yang bersalju ya. Biasanya seperti itu. Saya seringnya menemuinya kalau melihat-lihat scroll-scroll di Instagram apa itu cenderungnya di tempat-tempat yang bersalju. Karena ya mungkin saat salju turun memang butuh proteksi ya, kalau yang tadi yang full waterproof biar saljunya juga tidak masuk. Dan yang kedua, misal di tempat itu masih banyak salju tetapi memang salju sudah tidak turun tapi memang sudah ada di bawah, otomatis kan masih dingin dan memakai jaket, dan tentunya pandangan kadang juga silau dan sering memakai kacamata hitam kan para pendaki, makanya butuh yang biasanya lebih cenderung membutuhkan yang mesh ini biar langsung melihat itu, nggak perlu bongkar-bongkar, apalagi di tempat bersalju itu memakai jaket yang tebal. Otomatis kalau misal itu full ketutup gitu, mau masuk kan juga memasukkan tangan itu juga repot dong, dia udah pakai kaos tangan tebal dan jaket tebal. Fungsi positifnya yang banyak tanyakan, yang banyak didiskusikan lagi adalah soal durability terhadap gesekan. Sebenarnya gesekan yang terjadi itu hanya ada dua kan, dari ranting pohon atau dari bebatuan. Tentunya kalau dari ketiga bahan ini, misal kita ambil yang batuan dulu ya, yang paling aman pasti yang menggunakan zipper dan full bahan tadi. Dia kegesek ya lebih aman aja karena dia memang bahan lebih tebal dan lebih memang lebih kuat istilahnya. Yang kedua kemungkinannya adalah yang ini, dia kegesek ya bisa juga dia luka gitu, tapi biasanya cuma luka sedikit, tidak sampai sobek atau gimana, walaupun lama-lama juga sobek. Dan yang paling riskan sebenarnya yang ini, kalau gesek putus karena dia kan tidak full serat ya, cuma satu-satu gini putus. Dan untuk ranting juga sama, yang pertama itu pasti yang full bahan, yang kedua yang stretch, yang ketiga yang mesh. Tetapi yang perlu digarisbawahi tergantung dari material yang digunakan. Ini yang paling penting. Jadi itu kalau misal material secara umum, tapi kalau material yang digunakan, misal mesh ini akan sangat kuat ya, apabila kalau dia memakai mesh yang Dyneema, pasti akan sangat kuat. Pasti itu kalau Dyneema, ataupun yang bahan stretch ini pasti kuat juga. Jadi
kalau dari segi durability sebenarnya tidak bisa menjadi ukuran, tergantung bahannya juga. Kalau dilihat dari berat, kemungkinan yang akan berpandangan yang paling ringan adalah yang mesh. Yang kedua kemungkinan adalah yang dari full bahan. Yang ketiga justru adalah dari likra, karena likra atau yang straight ini mempunyai serat karet yang tentunya lebih berat. Tetapi balik lagi kembali ke bahan yang digunakan. Bisa jadi ini lebih berat karena memang mesh yang mengandung dinema itu memang kalau saya lihat di ini ya di web yang menggunakan dinema itu memang beratnya lebih berat, ya sekitar 1 meter persegi itu berapa oz gitu. Memang lebih berat daripada justru yang full bahan yang pakai zipper tadi maksud saya ya. Yang pakai full bahan itu misal bahan itu menggunakan X-Pac VX03 tentunya akan sangat ringan dan proteksinya juga sama seperti menggunakan hampir sama lah seperti menggunakan bahan yang lebih tebal, sedikit lebih tebal. Tapi kembali lagi kalau yang paling berat pasti yang ini, karena serat karet itu memang tidak bisa dipungkiri itu pasti akan lebih berat dari yang lainnya. Baik, mungkin cukup itu ya pembahasan kita mengenai kantong depan, mengenai mungkin bisa untuk referensi teman-teman untuk memilih kantong yang tepat yang seperti apa yang teman-teman butuhkan. Kesimpulannya adalah semuanya bagus, tidak ada yang istilahnya paling buruk atau yang paling baik, hanya saja tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Jika ingin paling organisir barang yang paling dibutuhkan, pilih yang mesh. Jika ingin yang paling simple dan privasi, butuh yang likra straight, atau butuh yang sangat-sangat proteksi anti maksud saya terhadap air ataupun tidak kelihatan, pilihlah atau cari yang full semuanya menggunakan bahan. Kiranya cukup ya teman-teman untuk pembahasannya. Apabila teman-teman semua mempunyai pendapat sendiri atau mungkin bisa menanggapi lebih, silahkan komen. Satu lagi buat pertanyaan buat teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa ini dijahit miring? Ini bukan sekedar aksesoris ya, ada fungsinya. Tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa share, like, and comment. Subscribe-nya. Terima kasih.